Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 261, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Brian Vince tercengang, mengambil tas arsip, membukanya, dan menemukan bahwa memang ada bahan di dalamnya, sangat detail dan lengkap. Vivian Low, istri Aiden Enzo adalah Vivian Low, ketua grup Beacon, putri Cheryl Enzo, ibu Geraldine Sol, ayah Guora Low, informasi yang sangat detail. Nona Rowland, apakah kamu menginginkan ini? Brian Vince masih bertanya untuk memastikan dia benar. Rowland Enzo berkata dengan dingin, Vivian Low sedang dirawat di rumah sakit sekarang, biarkan orang-orangmu pergi ke perusahaannya untuk membuat keributan, lebih baik membuat keributan besar, maka Aiden Enzo tidak akan punya waktu untuk tinggal di kota Luofeng. Ketika saatnya tiba, kamar dagang bawah tanah terbuka, dan dia tidak bisa banyak membantu. Selama orang-orang yang diatur oleh Tuan kali ini bisa mendapatkan setengah dari pembagian keuntungan di kamar dagang bawah tanah, kamu akan melakukan pekerjaan dengan baik. Brian Vince mendengarkan dengan seksama, melihat kertas di tangannya. Informasi, sudah dipahami. Nona Rowland, saya mengerti, kata Brian Vince. Setelah ragu sejenak, Brian Vince berkata lagi, Nona Rowland, saya masih memiliki permintaan. Rowland Enzo melirik Brian Vince dengan ringan, dengan senyum perseptif di bibirnya, dan berkata, Anda ingin melakukan sesuatu untuk balas dendam saudara, pindahkan Aiden Enzo. Brian Vince mengangguk, mengepalkan tinjunya dengan keras, dan berkata, anak itu terlalu licik. Mengandalkan uang dan kekuatannya, menggunakan hubungan Golan Zero, dia ingin menekanku, aku menelan, aku tidak bisa menahan nafas. Brian Vince sangat marah saat memikirkan apa yang telah dilakukan Aiden Enzo sebelumnya. Rowland Enzo berpikir sejenak, dan berkata, lakukan apapun yang Anda inginkan, tetapi Anda harus berhati-hati dalam segala hal, dan jangan meninggalkan petunjuk apapun, terutama kamar dagang bawah tanah besok malam. Yang terpenting adalah harus jangan salah. Jika semuanya terungkap, Anda tahu bagaimana menghadapinya, jangan tinggalkan ekor apapun. Mengerti Nona Rowland, saya akan menanganinya dengan bersih. Brian Vince menundukkan kepalanya. Rowland Enzo bangkit, berjalan menuju pintu, tiba-tiba menginjak kakinya, dan berkata dengan dingin tanpa menoleh, kamu sebaiknya 100% yakin tentang mencari Lizzie, jika tidak, jika kamu mendapat masalah, kamu akan menanggungnya sendiri. Rowland Enzo memutar pinggangnya yang gesit dan meninggalkan kotak itu. Nona Rowland, hati-hati. Brian Vince berdiri di kamar pribadi, dengan lapisan keringat dingin di dahinya. Nona Rowland benar-benar tahu, apakah kalimat terakhir itu merupakan nasihat untuk dirinya. Brian Vince terdiam untuk waktu yang lama, jejak kekejaman muncul di matanya, dan hatinya bergoyang, dan dia melakukannya dengan benar. Kemudian, dia menjabat tangannya dengan marah, dan merekrut salah satu bawahannya, memegang tas file, dan berkata, cepat kirim sekelompok orang ke Sanjiang untuk membuat masalah di gerbang Beacon. Semakin besar masalah, semakin baik, jangan takut menghabiskan uang. Baik bos. Bawahan itu mengambil tas arsip dan mulai bekerja. Kembali ke Sanjiang, grup Beacon. Hari ini, Melanie Song berada di perusahaan sepanjang hari, sangat sibuk. Gadis kecil ini mengenakan jaket kecil, kakinya yang lurus dan ramping. Terbungkus sutra hitam tipis, dan dia mengenakan bingkai kacamata hitam besar, dia terlihat seperti wanita intelektual yang kuat. Tidak mungkin, Direktur Vivian dirawat di rumah sakit, dan dia harus menjalankan banyak hal di kedua sisi. Tidak, saat dia sedang memegang banyak dokumen dan hendak pergi ke rumah sakit, seorang resepsionis wanita yang cemas bergegas masuk dan berteriak, asisten Melanie, ini tidak baik, seseorang datang ke perusahaan untuk membuat masalah. Masalah, ekspresi Melanie Song menjadi gelap, dan dia buru-buru memanggil orang-orang ke gerbang perusahaan. Di depan pintu pertemuan, sudah banyak orang yang membuat keributan. Pihak lain adalah sekelompok perusuh lokal, semuanya kekar, penuh aura perusuh, dan mereka juga memegang sekop dan tongkat panjang di tangan mereka. Secara khusus, ada 2 papan tempat tidur yang ditutupi kain putih di ruang terbuka,
seorang wanita tua berkabung dan berdoa sedang berlutut di tanah, menangis dengan sedihnya, dan seorang anak berusia 3-5 tahun. Adegan itu menyedihkan. Di atas kerumunan, ada spanduk merah cerah dengan beberapa karakter besar, yang menarik perhatian orang, mencatut Beacon. Perusahaan racun, abaikan nyawa manusia, beri aku keadilan. Ada juga diskusi di antara kerumunan. Oh, sungguh keluarga yang malang. Kudengar sepasang suami istri meminum obat Beacon dan meninggal, hanya menyisakan sepasang anak kecil dan seorang ibu tua. Ah, apakah sangat menyedihkan. Lalu Beacon ini juga hitam. Ini adalah bukan perusahaan farmasi, ini adalah perusahaan racun. Pengusaha yang menguntungkan, keluar dari Sangjiang, kami menuntut penyelidikan menyeluruh oleh lembaga terkait. Di kerumunan, semua orang marah dan mengangkat tangan dan berteriak. Tentu saja, beberapa dari orang-orang ini adalah wali, dan beberapa orang bayaran yang tidak tahu mengapa, dan emosi mereka telah dibangkitkan. Melanie Song memimpin orang-orang dan bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak orang membuat masalah? Sekilas, ada sekelompok orang yang padat, dan jumlah mereka semakin banyak. Jika ini tidak ditangani dengan baik, Beacon akan mengkritiknya lagi. Asisten Melanie, ini adalah keluarga yang datang untuk membuat masalah. Dikatakan bahwa sepasang suami istri meninggal mendadak setelah minum obat dari perusahaan kita, dan jenazahnya dibawa ke sini, jawab Kapten Keamanan dengan cemas saat ini. Mereka berhasil menahan kelompok orang ini, jika tidak, pihak lain akan hancur sejak lama. Melanie Song mengerutkan kening. Obat yang diproduksi oleh perusahaan benar-benar baik-baik saja, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa mereka di sini untuk membuat masalah. Dalam keputusasaan, dia menelepon Vivian Low dan berkata, Direktur Vivian, sesuatu terjadi pada perusahaan. Melanie Song dengan cepat menjelaskan masalah itu. Baik, aku mengerti. Tunggu dulu, aku akan segera ke sana. Vivian Low di rumah sakit juga dengan cepat mengenakan mantel dan sepatu datarnya, lalu mengikuti Zeran Bruce ke perusahaan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Vivian Low muncul di depan perusahaan. Dari kejauhan dia melihat sekelompok besar orang berkumpul di sekitar pintu. Di sana, manajer Departemen Keamanan dan Hubungan Masyarakat bergegas dan dengan cepat menganalisis situasi saat ini. Direktur Vivian, tidak ada bukti yang membuktikan bahwa pihak lain meninggal setelah minum obat kita. Saya menduga ini sengaja diatur, kata manajer Departemen Hubungan Masyarakat. Vivian Low mengangguk, dan di bawah perlindungan Zeran Bruce, dia menyelinap ke kerumunan dari samping, dan melirik wanita tua yang menangis, dan sepasang adik laki-laki yang malang yang bingung. Hai semuanya, saya Ketua Beacon. Nama saya Vivian Low. Jika ada pertanyaan, Anda bisa bertanya kepada saya. Mengenai kejadian ini, kami pasti akan menanganinya dengan baik. Jika memang ada masalah dengan obat-obatan perusahaan kami, saya berjanji, Beacon harus memberikan penjelasan kepada publik, kata Vivian Low dengan jelas. Tetapi, terkunci, seseorang yang melempar beberapa telur busuk ke kerumunan, langsung mengenai wajah dan tubuh Vivian Low. Kemudian, di tengah keramaian, orang terus menghancurkan telur busuk, daun sayur busuk, dan cairan tak dikenal. Keluar, Beacon adalah perusahaan berhati hitam dengan kemunafikan dan kemunafikan. Kamu Vivian Low harus membayar nyawamu jika kamu membunuh seseorang. Kudengar Vivian Low ini mengandalkan tubuhnya. Sekarang dia tinggal di sebuah villa dan mengendarai mobil sport. Dia adalah wanita berhati hitam. Dalam sekejap, segala macam kata-kata jahat muncul dari kerumunan, dan kerumunan itu sangat marah. Adegan itu tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.